Dan akhirnya si Jisoo itu ingin mengakhiri hidupnya pada 23 September 2019 guys. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette. Dan hari ini aku akan ceritain tentang berita yang lagi viral banget. Ini tuh lagi trending banget di Twitter waktu itu. Cuman aku baru sempat bikinin buat kalian. Jadi tentang YouTuber yang minta tolong lagi guys. Tapi kali ini minta tolongnya bukan dengan kode-kode, tapi bener-bener real gitu loh. Langsung gitu, secara jelas banget dia memang minta tolong gitu. Jadi kali ini adalah YouTuber ASMR. Mungkin kalian udah pernah ya nonton dia. Dia namanya Jisoo Sentiment YouTube-nya. Kalian juga bisa cek di situ. Nah, kenapa sih tiba-tiba tuh heboh banget? Apalagi ini hebohnya di Twitter Korea. Sebab para fansnya dia itu kaget banget ketika si Jisoo ini dia itu ngepost postingan tulisannya help atau tolong. Jadi terkadang YouTuber seperti Ketiap atau siapapun yang kayak kemarin-kemarin aku ceritain, terus yang kayak gini-gini, yang Om Syafi itu bener-bener kayak dia kasih kode gitu. Tapi kalau ini dia bener-bener tulis help, tolong gitu, seolah-olah dia ayo bantu gue butuh bantuan lu para fans gue gitu loh. Nah sebenarnya dia itu dalam ancaman bahaya apa sih, seperti apa sih? Aku bakal jelasin semuanya untuk kalian hari ini. Oke, jadi kalau misalkan aku telaah lagi dari video yang berjudul help atau tolong ini, kelihatan banget kalau si Jisoo itu benar-benar dalam kondisi yang tertekan, benar-benar stres, benar-benar kayak aduh kayak nggak sanggup lagi. Sedih banget juga aku melihat videonya dibandingkan video-video yang lain. Karena aku juga sering banget nontonin dia. Kalau misalkan aku kayak terapi, pengen tidur, pengen cepet tidur, aku tuh demen denger kayak ASMR yang kayak gitu-gitu. Dan dia itu menurut aku yang salah satu paling bagus, tapi memang belum terlalu yang terkenal banget gitu guys. Dan video helpnya itu kemarin aku lihat udah tembus 1 juta lebih yang nonton. Dan dia berusaha menerangkan kepada fans apa yang sedang dia alami ya saat ini, membuatnya sangat tertekan. Dan kelihatan banget matanya di sini penuh kekhawatiran. Aku bisa ngeliat ini, kasihan banget sih mukanya. Dan dia benar-benar butuh pertolongan. Nah jadi ceritanya gini guys, hal ini sudah dia umpetin selama 2 tahun. Jadi bahkan sebelum dia bikin YouTube, dia itu udah mengalami hal ini. Jadi selama dia kayak memberikan terapi, memberikan manfaat bagi banyak orang, dia itu sudah mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Nah ceritanya awalnya itu 2 tahun yang lalu dia itu berjumpa dengan seorang cowok. Nah seorang pria itu mengaku sebagai fansnya, padahal waktu itu dia mungkin belum yang terkenal banget di dunia ASMR ya, karena dia juga belum memulai hal itu. Nah pria itu juga mengaku kalau dia itu menyukai sesama jenis dan dia mencari nafkah di dunia prostitusi gitu bertahun-tahun dengan alasan untuk berjuang untuk kebutuhan finansial dan mentalnya dia. Nah Jisoo ini kayaknya mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi banget. Dia cuman di chat kayak gitu dia benar-benar langsung bersimpati sama orang itu dan dia langsung percaya banget sama orang itu. Oke, gue harus membantu dia nih karena dia benar-benar struggle banget dalam kehidupannya. Nah Jisoo juga merasa orang tersebut lagi struggle juga di mentalnya, finansial. Jadi kalau misalkan fansnya itu udah minta tolong Jisoo, berarti Jisoo harus nolongin dia. Dan juga for your information, Jisoo itu memang punya sifat kalau dia tuh sangat mendukung kaum-kaum minoritas gitu. Makanya dia mencoba melihat sisi lain dari pria ini dan tidak melihat sisi buruknya. Bahkan akhirnya orang ini tuh sangat tergantung sama Jisoo dan menganggap Jisoo itu seperti saudaranya dia. Hingga akhirnya pria ini juga memohon bantuan ke Jisoo. Nah meminta bantuannya tuh dalam ranah keuangan gitu guys. Jadi dia bilang kalau dia lagi krisis keuangan dan dia itu benar-benar sangat butuh. Sehingga Jisoo akhirnya memberikan uang total $4.000. Itu benar-benar gak dikit ya guys. Itu 56 juta rupiahan lah gitu. Jadi Jisoo itu benar-benar kemanusiaannya sangat tinggi ya. Dia gak kenal sama itu orang. Dia langsung aja bisa kasih uang sebanyak itu ke orang yang dia nggak kenal. Tapi ini orang tuh nggak tahu terima kasih guys. Abis dikasih bukannya cepet-cepet dibalikin, tapi dia malah kayak ngulur-ngulur waktu dulu. Dan bahkan dia malah minta pinjam uang lagi sebesar $2.000 ke si Jisoo. Akhirnya Jisoo kali ini mungkin dia juga duitnya nggak banyak-banyak banget kan. Dia bilang dia nggak bisa kasih. Tapi tau nggak, orang ini tuh nangis-nangis ke Jisoo kalau misalkan Jisoo menolak. Karena Jisoo itu terlihat banget kayak manusia yang terlalu baik gitu guys. Dan tiba-tiba udah dia kirimin lagi ke orang itu. Tapi orang itu atau pria itu nggak nyampe situ aja guys. Dia benar-benar minta terus, kayak benar-benar morotin si Jisoo.
Nah terus tiba-tiba si Jisoo tuh kayak tahu kalau misalkan uang yang diberikan Jisoo itu dipakai untuk kesenangan dia doang, jadi nggak benar-benar kayak butuh gitu guys. Nah terus akhirnya si Jisoo bilang balikin dong duit aku segala macam, karena aku tahu kalau misalkan duit itu cuma buat kesenangan. Tapi tahu nggak, dia memang mau balikin dan dia memberikan transfer bukti kayak pembayaran kalau dia udah balikin, dan ternyata bukti transfer itu semuanya palsu guys. Jadi udah serem banget dong kayak berhubungan dengan orang seperti itu, apalagi berhubungan dengan duit yang banyak ya. Terus saat ditanya kenapa ini bukti transfernya itu palsu, dan dia malah bilang kalau misalkan kondisi keuangan dia lagi buruk dan sebagainya. Nah tidak berhenti sampai situ guys, Jisoo itu orangnya benar-benar dermawan banget dan tidak nanggung-nanggung kalau membantu. Akhirnya pria tersebut terus memanfaatkan dirinya. Pria tersebut terus-menerus meminta uang, bahkan terakhir itu dia menyewa pengacara, dan menyewa pengacara kan mahal ya, sekitar $12.000 untuk memerasnya sebanyak $30.000. Padahal tadi dia itu suruh balikin duit kayak $2.000 atau $4.000 yang tadi dia pinjam aja, dia bilang nggak bisa karena kondisinya buruk. Tapi sekarang dia menyewa pengacara seharga $12.000 untuk kayak neken si Jisoo ini. Akhirnya tambah punya pengacara, dia tambah kayak gede kepala dong si pria ini. Dia akhirnya dan pengacaranya memeras si Jisoo $30.000, itu sekitar 420 juta rupiah guys. Nah terus kalian bingung gak sih kenapa sih Jisoo mau aja kasih, kenapa nggak dilaporin aja ke polisi? Tapi enggak guys, dia itu lebih pinter guys, pria itu dia udah punya rencana yang lebih matang. Jadi dia itu bilang kalau misalkan si Jisoo itu memang harus bayar dia, dengan alasan si Jisoo itu telah memesannya, itu dengan alasan dia memesan dalam arti prostitusinya dia. Jadi dia tuh pesan untuk tidur dengan si pria ini, si Jisoo. Jadi Jisoo harus bayar sejumlah harga itu. Jadi ini memang hubungan antara kayak barter gitu. Lu gua kasih jasa ini, lu kasih uang gitu. Padahal Jisoo tidak pernah melakukan hal itu. Bahkan aku nggak ngerti ya, pria ini kepinteran atau gimana. Si pengacara dan polisi semua tuh percaya sama pria ini, sehingga si Jisoo juga nggak bisa laporin polisi karena polisi juga nggak punya bukti apa-apa. Nah terus saat Jisoo melaporkan ke polisi, dia tuh tidak bisa membuktikan kalau misalkan dia itu memakai motif prostitusi, terus dia mulai kayak apa ya namanya, memeras orang gitu. Tapi polisi tidak mempunyai bukti, jadinya ya orang itu tidak bersalah, jadi Jisoo yang bersalah. Bahkan si orang itu bilang guys, kalau misalkan Jisoo ingin lepas dari tuduhan tersebut, maka dia harus membayar uang yang diminta pria tersebut. Dan dia pintarnya apalagi guys, dia tuh udah buat teks-teks kayak SMS pesan palsu kalau misalkan memang Jisoo itu memesan dia dan sesuai dengan fantasi yang dia bikin deh. Pokoknya benar-benar rapi banget dia tata guys, sehingga Jisoo yang bersalah. Nah akhirnya si cowok itu dan pengacara ya terus meneror Jisoo, terus teror, sehingga mentalnya dia bener-bener jatuh banget, dia jadi down banget. Kalau misalkan kamu nggak menuruti kita, kamu bisa mentalnya tambah jatuh lagi karena ada urusan persidangan, kamu bisa masuk penjara dan sebagainya. Nah si Jisoo yang nggak tahu apa-apa, dia terlalu baik, terlalu dermawan, dia bantuin orang tapi malah digituin, itu dia jadi takut dong. Aduh gimana kalau misalkan aku di penjara dan sebagainya. Dan akhirnya si Jisoo itu ingin mengakhiri hidupnya pada 23 September 2019 guys. Namun akhirnya tidak jadi, untung banget. Dan untuk mengatasi masa sulitnya, makanya dia itu membuat konten ASMR seperti yang kita lihat ini, seperti Jisoo Sentiment ini. Jadi memang dia membuat YouTube ini bukan berdasarkan uang, karena kalau misalkan kamu lihat, aku tuh jarang banget ketemu iklan gitu. Tapi kalau misalkan ada iklan pun dia bilang itu untuk produksinya lagi, untuk membantu orang. Dia itu suka banget untuk membantu orang, karena ASMR dia untuk terapi untuk orang-orang yang tidak bisa tidur dan sebagainya kan. Nah jadi walaupun dia tertekan dengan dia ngebuat YouTube, dengan dia kayak orang-orang suka sama hasil karya dia tuh jadi ingin maju lagi. Makanya kalau kalian sadar dan kalian ikutin dia, kalian bisa lihat di live stream dia sering banget ngomong kalau saya tidak berencana hidup di tahun 2020. Karena seperti yang aku bilang, September 2019 dia itu sudah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan ada juga di community tab, di komen-komen, dia selalu bilang kalau saya tidak berencana untuk hidup di tahun 2020. Dan itu benar-benar menyedihkan banget ya. Orang nggak tahu apa alasan dibalik itu sampai sekarang abis dia upload video help ini. Nah terus selama 2 tahun si Jisoo itu berkarya di YouTube guys, pria tersebut masih sering mengganggunya. Nah di sini kalian bisa lihat, di sini ada pesan-pesan ancaman kayak email yang mengirimkan surat gugatan ke rumahnya. Itu digunakan supaya agar keluarganya tuh shock kalau misalkan anaknya tuh gay dan segala macam. Pokoknya benar-benar diteror banget deh guys. Bahkan waktu terakhir ini dia menerima pesan bahwa
pria tersebut menonton konten YouTube-nya dan mengancam akan menutup salurannya dan meninggalkan pesan-pesan pelecehan di dalam email ini sebulan terakhir, yang membuat Jisoo itu benar-benar tertekan banget secara mental dan fisik. Dan dia berasa sendiri, dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa karena dia juga mungkin hubungan dalam keluarganya juga tidak baik. Jadi dia benar-benar tertekan selama ini. Kalau misalkan kita lihat video-video dia bikin video dalam kondisi sebenarnya dia tertekan, guys. Nah terus akhirnya si Jisoo itu terus coba menghubungi polisi, tapi polisi tidak percaya karena tidak ada buktinya. Polisi Korea juga tidak menghentikan kalau misalkan ada yang ngejar-ngejar dan blackmail si Jisoo terus. Bahkan pengadilan sipil negara memerintahkan Jisoo malah untuk memberi pria tersebut uang sekitar $10.000, jadi sekitar 140 juta setelah meminta $30.000 tanpa alasan apapun seperti uang berdamai. Jadi Jisoo kayak, kok gue nggak salah, gue bantuin orang tapi semua orang tuh malah kayak nyerang gue gitu loh, guys. Jadi dia kayak nggak punya siapa-siapa. Aku kalau jadi Jisoo juga benar-benar stres banget sih, guys. Nah ketakutan Jisoo sekarang tuh apa sih? Karena dia nggak mau kalau suatu waktu pria itu pasti datang ke tempat yang mengambil kamera dia, komputer dan semua peralatan yang dia perlukan. Karena satu-satunya membuat dia bahagia itu adalah saluran YouTube-nya. Tapi dia yakin kalau pria itu bisa melakukan apa saja yang membuat Jisoo itu tidak lagi membuat konten, bahkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan di sini dia bilang dia itu matiin subtitlenya Korea karena dia yakin kalau misalkan orang itu akan nonton videonya. Jadi dia matiin aja supaya seenggaknya dia akan kesulitan mengerti apa yang si Jisoo itu ngomong. Nah dia itu sekarang ini mencoba berdiri dengan kekuatannya sendiri, namun semenjak dia buat konten banyak yang menyukai, dia itu terbantukan banget dengan para fansnya itu dan dia merasa lebih kuat. Makanya dia sekarang minta bantuan ke para fansnya, apa yang harus dilakukan sebenarnya. Bahkan kalau misalkan kamu dengar di awal dia bilang, please kalau kamu adalah orang yang nonton ini, please kamu dengarkan semua kalimat aku. Kalau misalkan kamu lagi ada kerjaan, nanti kamu nonton lagi, dengarkan kalimat aku satu persatu sampai habis. Seperti dia benar-benar please, cuman elu satu-satunya yang gue andalkan, para fansnya dia gitu. Padahal dulu kontennya itu kayak setiap hari satu konten, tapi sekarang cuma satu konten per bulan karena dia tuh mentalnya terganggu banget karena ditekan terus sama pria dan pengacaranya tersebut. Nah terakhir dia juga meminta bantuan dengan sangat berharap orang-orang yang melihat video dapat membantu melawan si pria tersebut dan pengacaranya dengan memberikan dia donasi. Nah di sini dia itu membuat aplikasi GoFundMe. Nah jadi 50% akan digunakan untuk biaya hukum lebih lanjut untuk menangani kasusnya dia, dan 50% lainnya akan digunakan untuk tujuan konstruktif seperti biaya produksi, konten, peralatan, dan lain-lain. Angka ini terbilang tidak sedikit menurutnya, tapi dia berharap banget kalau misalkan ada yang membantunya setelah melihat video itu. Dan dia juga bilang keluarga dia tuh tidak terlalu mempedulikannya karena semenjak kecil dia juga tertekan, guys. Dia itu nggak pernah dianggap dan sering disiksa katanya. Saat SMP pun dia pernah melapor ke polisi atas kekerasan rumah tangga, namun polisi tidak mempercayainya dan bahkan pernah ditendang dan diusir dari rumah. Jadi aku tahu banget yang ngelihat wajahnya itu, aku tahu kayak banyak banget kesakitan yang dia alami dari kecil sampai sekarang, guys. Padahal dia orang yang sangat baik. Dan dia juga berharap kalau dia bisa kembali berkarya, dia nggak tertekan lagi dan terbebas dari pria tersebut. Tapi ini yang bikin aku sedih banget, di terakhirnya itu dia benar-benar kayak udah mau nangis. Dia ngomong gini, thank you jika saya tidak dapat melihat Anda lagi, please take care. Jadi please jaga diri. Itu sedih banget sih, guys. Aku berharap semoga kita bisa melihat video lagi dari dia dan dia baik-baik aja, dan semoga kepolisian Korea atau pihak yang berwenang di Korea bisa membantu dia ya, guys. Apapun yang terjadi, semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga yang terbaik untuk Jisoo Sentimen dan semoga dia kembali bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. So sekian dulu dari aku kisah mengenai Jisoo Sentimen. Kalau kalian masih suka video semacam ini, kalian komen di bawah ini supaya bisa aku bikinin buat kalian semua. Jangan lupa follow Instagram aku ke @syera_antoinette supaya aku tahu next aku harus bahas apa lagi sih. Dan semangat 1 juta subscribers. Kalian boleh komen di bawah ini 1 juta subscribers mau aku bikinin konten apa buat kalian semua. So thank you so much, guys. Aku mohon maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.